Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam, selamat hari Minggu, happy Sunday. Jangan lupa selalu sediakan waktu untuk keluarga atau pasangan kita, karena hidup bukan hanya sekedar trading dan hindari masalah 4K seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu pertama masalah keluarga. Anda harus jaga keluarga kita semua agar baik-baik saja, harmonis. Yang kedua, kesehatan. Jangan sampai kita mengalami sakit penyakit. Yang ketiga, masalah keuangan. Jangan sampai kita kekurangan uang. Tidak perlu kaya raya, yang penting cukup. Dan yang keempat, hindari masalah kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Maka hidup akan terasa lebih mudah kalau kita menghindari masalah 4K tersebut. Sebelumnya, Anda tentunya saya harap sudah menyaksikan forecast atau analisa mingguan di hari Sabtu lalu, yaitu untuk pair-pair yang tidak mengandung USD atau cross pair, dari mulai GJ, kemudian GA, GCAD, EA, dan juga ECAD. Kemudian hari ini kita lanjut untuk pair-pair yang lainnya. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwa mulai sekarang format penyampaian forecast atau analisa mingguan tidak dalam satu video beberapa pair, tetapi per video per pair. Dan saya mulai upload untuk hari Minggu jam kurang lebih 7.30 atau 8 malam. Habis ini, setelah saya membahas yang pertama, Euro USD dan tentunya dolar indeks, adalah gold. Ikuti terus dan semoga ini bermanfaat dan menjadi berkat buat Anda yang sudah bisa membuat trading plan. Ini bisa jadi referensi, komparasi atau perbandingan buat yang Anda sama sekali tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan membuat trading plan. Paling tidak ini menjadi guidance atau petunjuk, atau misalkan juga bisa referensi Anda menghadapi ganasnya dalam tanda kutip market 1 minggu ke depan. Oke, seperti biasa, mestinya analisa kita itu dimulai dari sentimental ya, atau fundamental. Sentimental, data dari CFTC sampai sekarang belum ada updating juga. Di layar Anda perhatikan ini Euro November tanggal 2. Mestinya kalau ada update itu November tanggal 9. Sehingga kita tidak bisa melakukan analisa sentimental dengan data COT, COT, Commitment of Trader. Dan saya nggak mau mengira-ngira karena saya selalu bicara berdasarkan data. Kalau tidak ada datanya, saya tidak mau mengarang atau sotoy. Sehingga minggu ini termasuk dari kemarin kita abaikan dulu analisa sentimental. Kita lanjut ke fundamental, dimulai dari USD dulu, karena tentunya USD paling berdampak ke euro untuk mata uang. Dan saya nanti akan menjelaskan juga bahwa naiknya USD itu belum tentu akan membuat gold melemah di video berikutnya nanti jam 8. Kalau kita perhatikan, data-data USD itu, atau lebih tepatnya data-data ekonomi Amerika, sampai sejauh ini tuh terus-menerus bagus dalam tanda kutip. Dan bisa berpotensi membuat USD terus menguat juga. Tapi tentunya
seperti juga tren akan tetap ada koreksi-koreksi. Dimulai dari proses tapering, kalau Anda pernah ingat, kemudian berlanjut ke Jumat Keramat dalam tanda kutip, di mana NFT-nya bagus. Setelah itu juga tingkat penganggurannya berkurang, berarti itu bagus. Dan minggu lalu, kalau Anda juga perhatikan PPI-nya, ini berarti pabrikan, produser, dan lain sebagainya, itu juga bagus. Ini untuk inflasi, tapi di sisi produsen pabrikan. Lanjut juga kalau Anda cek lagi pada sebentar, ini kan PPI-nya sudah bagus ya. Nah, ini CPI-nya, inflasinya juga ini luar biasa bagus. Naik 0,9, naik 0,6%, menjadi 0,6% untuk core-nya. Sementara barang intinya, CPI-nya ini, inflasinya ini naik 0,5 dari data sebelumnya atau 0,3 dari forecast. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa fundamental negara Amerika itu masih tetap bagus. Sementara pergerakan dolar indeksnya tetap akan selalu ada koreksi-koreksi sebagus apapun data. Nah, itu kira-kira sehingga ini berpotensi minggu ini dolar akan melanjutkan penguatannya. Kemudian kita langsung saja, mumpung bicara fundamental, bicara mengenai Eropa. Kemarin Sabtu juga saya sudah menyampaikan fundamental Eropa dalam kaitannya dengan pair euro out atau euro CAD. Saya katakan saat ini ada dua masalah di Eropa, di luar yang misalkan berkaitan dengan tingginya inflasi, adalah soal protokol Irlandia Utara. Itu bagian atau turunan dari kesepakatan Brexit yang sampai dengan sekarang belum beres, di mana Inggris selalu menghindar. Itu tentunya akan mempengaruhi euro. Dan kalau Anda perhatikan, euro GBP itu minggu lalu menjadi mata uang terlemah terhadap mata uang lain. Bukan hanya terhadap dolar, itu karena pengaruh protokol Irlandia Utara tersebut. Dan yang kedua, naiknya penderita COVID-19 varian Delta di Jerman, di Belanda, dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi, tetapi kalau bisa dihandle dengan baik, maka bisa dilakukanlah recovery. Sehingga kalau kita bandingkan fundamental US dengan Euro, Uni Eropa dengan negara Amerika, jelas saat ini lebih baik fundamental Amerika. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya, tetap dari dolar indeksnya dulu. Masuk ke trading view, kita mulai dari dolar indeks. Jangan lupa, dolar indeks itu 60%-nya adalah euro. Kalau kita lihat di weekly, dolar indeks ini sudah breakout atau closing candle-nya di atas area ini. Area ini saya ambil dari low ini dan high ini. Jadi sudah ditembus ke atas, sehingga berpotensi akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Apalagi kalau Anda perhatikan, ini pola candle-nya kalau tunggal ini seperti long bullish ya. Sekarang kita turunkan ke D1. Nah, ini juga sudah terjadi breakout terhadap resisten ini. Nah, resisten ini. Ini diambil dari mana datanya? Dari high ini. Sudah terjadi breakout. Sehingga sebetulnya, simpelnya, jika memang Anda mau melakukan aksi buy di D1, simple, tunggu saja dia turun paling enggak ke sini. Ini mantan resisten high sebelumnya di breakout oleh candle ini, sehingga untuk persisnya saya turunkan sedikit ini ya. Ini untuk D1.
Nah ini, jadi kira-kira buy di sini, tunggu koreksi, kalau nggak salah ini 94522 untuk DXY ya. Oke, ini DXY kita tidak perlu berlama-lama, yang penting sekarang kita masuk Euro USD karena korelasi antara USDX dengan Euro ini sangat kental negatif atau berlawanan. Sekarang kita lihat Euro USD-nya untuk weekly, ini berkebalikan di mana sudah breakout ke bawah area support ini. Area support ini saya ambil dari low ini, kemudian dari low ini juga. Kira-kira seperti itu, sehingga kemungkinan besar Euro USD masih akan melanjutkan penurunannya. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kita sell di bawah, sebaiknya sell di atas, artinya menunggu koreksi dengan nawar atau yang disebut bidding, dan itu akan memperkecil stop loss. Sekarang kita turunkan ke D1, sama saja, ini sudah breakout, di hari ini kira-kira Jumat, ini Kamis, ini Rabu ya. Setelah data-data Amerika, khususnya inflasi, baik sisi produser dan juga sisi konsumen itu semakin membaik, walaupun sebelumnya sudah baik. Nah, ini breakout ke sini, sehingga kalau D1, simpelnya Anda mau entry, tinggal tunggu dia koreksi ke sini, baru Anda sell di sini. Top loss-nya beberapa pip di atas ini. Tajamnya kita sekarang masuk ke H4, minggu lalu signal sell dari Euro USD kita profit. Dan saya sudah share di grup trading tenang senang untuk signal gratis premium. Nah ini, signal gratis premium untuk join Anda bisa WA 0811992989. Ini benar-benar gratis ya. Dan ini bukan signal asal-asalan. Ini adalah entry persisnya dari forecast-forecast yang saya sampaikan di YouTube. Kalau di YouTube kan tidak ada harga entry persisnya, tetapi di channel Signal Gratis Premium, dan itu benar-benar gratis, walaupun ada syarat ketentuan berlaku, itu ada persis harga entry-nya. Nah ini kita punya kata-kata dengan signal trading optimal. Nah ini, signal gratis premium ini bukan hanya untuk pemula, tapi juga bisa untuk yang sudah bisa trading, tapi tidak punya waktu untuk melakukan analisa dengan lengkap. Atau misalkan sudah bisa trading sekalipun dan punya waktu paling tidak untuk bahan referensi, dan jelas untuk yang belum bisa trading ingin belajar mandiri. Walaupun sebetulnya rekomendasi saya, kalau misalkan Anda belum punya kemampuan untuk mandiri, cari mentor. Ya, kemudian ini konsepnya aman, nyaman, menguntungkan, SLTP jelas, RR 1:1, tidak scalping, tidak martingale, 80% signal disertai dengan trading plan, dan 90% waktu pemberian signal itu teratur di jam-jam ini. Jadi ini penting ya, mengingat bahwa banyak sekali signal-signal yang waktu untuk menyampaikan signalnya itu tidak jelas. Kadang-kadang waktu kita tidur jam 12 malam ada signal, atau pagi-pagi jam 6. Kalau ini teratur 13-an, 17-an, 20 sampai 23. Jarang sekali di luar waktu ini. Nah, kemudian ini contoh yang Euro USD. Nah, ini close posisi 1, 70 pip profit, close posisi 2, 90 pip. Ini pas di hari Sabtu. Walaupun sebetulnya masih ada potensi, tetapi untuk menghindari gap up di hari Senin. Sekali lagi, kalau mau join, Anda bisa WA 0811992989. Kita lanjutkan sekarang. Ini ya, sell plus 70 plus 90, karena biasanya sekali buka posisi itu ada 2.
Ini hari Sabtu. Kita lanjut. Bagaimana kira-kira plan kita untuk EU, tingkatnya atau tajamnya? Kita turunkan ke H4. Ini tadi di D1 ya, ini hijau nih. Ini bullish engulfing, oke, kemudian di breakout di sini. Berarti ini tadinya support, di breakout menjadi resisten baru, dan ini area untuk kita sell di D1, kemudian di H4 kita lihat apakah di dalam ini ada area yang bisa lebih kecil, kita filter lagi. Kalau saya perhatikan bisa juga itu di sini ya. Jadi dia lebih kecil di sini. Nah, ini di sini juga ada bullish engulfing di breakout ke bawah. Ingat, tadinya ini support, di breakout menjadi resisten baru. Nah, jadi area untuk kita sell di sini sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita lihat gerakan Euro USD minggu lalu, itu cukup kencang ya. Bergerak 176 pip mingguannya, padahal rata-ratanya biasanya 118 pip, sehingga dia bergerak 150%. Sering terjadi juga memang market berganti-gantian setelah trending, dia biasanya sideways dulu. Nah, untuk itu kita coba melakukan penawaran untuk sell di area-area ini nih. Di sini ada area sell, di sini ada Fibonacci 50%, ya. Di sini ada history low sebelumnya yang di breakout. Jadi kira-kira forecast map kita seperti ini. Dan hanya sell, tidak ada buy. Kira-kira seperti itu. Hanya sell, tidak ada buy. Top loss-nya di mana? Top loss-nya ya sekitar 30-40 pip di atas ini. TP-nya di sini. Dan ini kira-kira sih mestinya kalau Anda hitung dengan baik, bisa 1:3 antara perbandingan SL dengan TP atau istilahnya RR, Risk and Reward. Nanti sekali lagi persisnya saya akan share di channel khusus Signal Gratis Premium. Kalau Anda mau bergabung silahkan, karena tidak ada ruginya, karena tidak ada banyak-banyakan signal, kemudian tidak ada juga Anda disuruh hajar-hajaran lot. Ini free, ada edukasinya, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa habis ini nanti akan ada forecast mingguan untuk gold. Bantu saya kalau memang Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share supaya banyak orang yang mendapat pencerahan, tidak sembarangan entry. Itu misi saya, sehingga kita semua bisa sama-sama sukses. Tidak ada persaingan dalam bisnis trading mestinya, dan majulah tanpa harus membuat orang lain menjadi gagal atau menjadi mati. Nofri Simanjuntak, selamat malam.